Aku sendiri di rumah. Sepi deh. Mau main sama siapa ya? Dalam kasih mesra, tak ada iri, benci, dan dengki. Kami satukan roh jiwa untuk naikkan pujian kami padanya. Kami bernyanyi bukan hanya untuk harmoni. Kami bernyanyi. Pendidikan adalah penting untuk seorang anak menjadi alat yang Tuhan mau pakai. Selain itu, anak-anak dibentuk karakternya menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter seperti Kristus. Sekolah Tunas Bangsa dengan programnya bersama orang tua mendidik anak dengan misinya keluarga yang kuat menciptakan generasi yang kuat. Generasi yang kuat menciptakan bangsa yang kuat. Bangsa yang kuat menciptakan negara yang kuat. Dengan sistemnya bermain sambil belajar. Laki-laki itu pergi meninggalkan aku sendiri dan bersama bayi ini. Aku bingung apa yang harus aku lakukan. Apakah aku akan menggugurkannya? Masih adakah harapan bagiku? Tetapi aku harus bagaimana? Rumah Harapan dengan motonya, hari ini bukanlah kemarin. Hari esok ditentukan hari ini. Pengembangan pribadi anak, menolong anak-anak mengenal dan menemukan jati dirinya, serta pemulihan gambar dirinya. Menolong orang tua di dalam menangani masalah anak-anaknya. Aku punya cita-cita, tapi apakah cita-citaku dapat tercapai? Sanggupkah kau memberi seberkas cahaya, dan kau lilin-lilin kecil. Sanggupkah kau berpijak? Sanggupkah kau menyengat seisi dunia? Nah anak-anak, Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah saksikan bersama kegiatan Yayasan Harapan Bangsa. Setelah kita tahu dan kita saksikan bersama, khususnya kita sebagai orang tua, tentunya ikut merasakan betapa besar tanggung jawab kita untuk membimbing anak-anak kita menjadi tunas-tunas bangsa yang istilah sekarang tidak salah kaprah, tidak salah langkah, ya. Jadi anak-anak kita di dalam era kemajuan sekarang jangan sampai salah mengidolakan sesuatu ataupun seseorang yang berakibat nanti setelah dewasa bisa menjadi anak yang senang kekerasan, senang kebencian. Nah, anak-anak, kalau kita dengan teman kita boleh nggak benci? Anak-anak boleh nggak benci sama temannya? Nggak boleh ya. Kita harus, apa kata Tuhan Yesus? Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi sama temen mesti sayang apa mesti benci? Bener ya. Makanya
kalian harus bisa juga membantu mungkin adik kecil atau siapa saja yang memerlukan bantuan. Harus dibantu ya. Nah Bapak Ibu sekalian sudah menyaksikan tadi presentasi video klip. Dan bagi siapa saja yang mungkin mau ikut berpartisipasi dengan kegiatan yayasan ini silahkan saja. Dan tugas kita bersama untuk membantu tunas-tunas bangsa kita, anak-anak kita untuk menjadi lilin-lilin yang kecil yang menyala bersama. Coba anak-anak tahu nggak kalau lilin itu kalau dinyalakan ada apanya? Apinya. Kalau api itu menyala terang apa gelap? Nah, jadi kalau tadi ruangan ini kan gelap ya. Kalau pura-puranya kita semua megang lilin kecil, lalu kita nyalakan bersama, ruangannya jadi terang. Nah, marilah kita semua menjadi masing-masing menjadi lilin-lilin kecil yang menyala bersama-sama, menyalakan kasih dari Tuhan. Pasti nanti kalian menjadi anak-anak yang baik ya. Nah, baiklah. Sebentar lagi kalian akan menyaksikan sebuah tarian yang akan dibawakan oleh teman-temanmu dari Sekolah Tunas Bangsa. Yang tadi juga sudah dilihat salah satu sekolah asuhan dari Yayasan Harapan Bangsa ini. Dan mereka akan membawakan tari bunga. Tepuk tangan untuk teman-temanmu, tari bunga.
Iya, bagus sekali ya. Wah, anak kecil-kecil, bunganya kecil-kecil, bayi udah bisa narik loh. Hebat nggak? Waduh, bukan main. Anak-anak, siapa yang di rumahnya juga menanam bunga? Ya, bagus. Coba sebutkan nama-nama bunga apa aja? Bunga mawar, apalagi? Melati, apalagi? Anggrek. Wah, banyak. Iya, banyak sekali. Coba kalau kita menanam bunga, setiap hari perlu diapain sayang? Disiram. Kemudian diberi pupuk. Tuh, kan sama saja dengan kita. Kalian anak-anak kecil juga seperti bunga-bunga yang sedang tumbuh. Papa mamamu setiap hari memberi kalian makan, memberi minum. Tuh kan, akhirnya tumbuh menjadi gede, menjadi besar, menjadi cantik, mekar seperti bunga yang sudah mekar nantinya ya. Nah, makanya anak-anak, boleh nggak kalau kita sembarangan kita potesin bunga itu? Boleh nggak? Nggak boleh ya. Kan kita juga nggak mau kan kalau ada orang lain, kamu misalnya ya jadi bunga, datang-datang dipotes gitu. Sakit kan ya, dicubit sakit kan. Nah, makanya jangan ya, bunga-bunga tanaman hijau yang bagus kita harus pelihara, disiram, diberi pupuk, diberi makan sehingga tumbuh subur ya. Nah anak-anak, setelah kalian lihat tadi adik-adikmu atau teman-temanmu sudah menari ya, sekarang kita akan mendengarkan seorang temanmu atau kakakmu yang akan menyanyikan sebuah lagu. Lagunya merdu sekali, memuji Tuhan, berjudul Firman-Mu, akan dibawakan oleh Carlina. Tepuk tangan untuk Carlina. Hari ini saya akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Firman-Mu. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, berita bagi
Terima kasih Karlina. Aduh, udah lama gak ketemu Kak Heni nih ya? Iya, udah gede bener. Dulu Tante Kak Heni kenal Karlina pasti kayak yang bayi barusan nari tadi. Sekarang udah gede. Kelas berapa sih sekarang? Kelas SMP 3. SMP 3, ampun sebentar lagi SMA. Nah, belajar terus, lagu tadi indah sekali. Firman-Mu menjadi kebenaran hidupku dan penerang jalanku ya adik-adik. Makanya firman Tuhan itu tidak boleh lepas dari hati kita. Berdoa selalu kalau mau sekolah, minta pertolongan Tuhan biar menjadi anak yang pandai ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Karlina. Nah, baik anak-anak, kalian sudah dengarkan lagu yang merdu, indah sekali telah dibawakan oleh kakakmu atau temanmu Karlina. Nah, sekarang sebentar lagi akan tampil di atas pentas ini 7 orang kesatria. Kesatria siapa? Kega. Ya, mereka sudah bersiap di belakang untuk mendengar dan melaksanakan perintah Tuhan. Siapa di sini yang mau melaksanakan dan melakukan perintah Tuhan? Siapa? Ya, berarti siapa yang mau melaksanakan perintah Tuhan juga menjadi kesatria. Siapa yang mau menjadi satria Kega? Nah, bagus. Kalau di sini nanti ada 7 kesatria Kega, nanti di sini semua anak-anak juga menjadi kesatria Kega ya anak-anak. Tuh, kalian tadi sudah dengarkan kalau firman Tuhan itu adalah sebagai penunjuk jalan dan hidup kita. Adik-adik tahu nggak perlengkapan Tuhan apa aja? Apa coba sebutin? Ya, ada baju zirah ya, zirah keadilan, ikat pinggang, kasut, kerelaan, betul. Kerelaan untuk ngapain anak-anak? Memberitakan Injil, betul. Kemudian tameng atau perisai iman. Kalau iman kita kuat, kan seperti kalau tentara pakai perisai, kalau ditabok perisainya kita luka enggak? Enggak kan, makanya kita harus punya perisai iman. Anak-anak ya, kemudian yang di kepala ketopong keselamatan. Dan firman Tuhan adalah pedang roh ya, kita harus selalu bersiap. Dan yang paling penting juga yaitu kasih di dalam hati kita ya. Kita akan segera menyaksikan bagaimana cara kesatria Kega nanti akan melawan iblis. Pasti lain seperti kesatria baju hitam atau apa, enggak deh, pokoknya lain. Sekarang kita punya kesatria sendiri, kesatria Kega. Ya anak-anak, kita lihat babak pertama penampilan kesatria Kega. Tepuk tangan untuk penampilan pertama ini. Semua bisa menyaksikan saya? Baik, kisah ini diawali dari tempat maha tinggi, tempat Allah duduk di atas tahta kebesarannya. Bagaimana sih kisah selanjutnya? Yuk kita saksikan saja para satria Kega beraksi. Adik-adik duduk yang manis ya. Bye-bye.
anak-anakku, para ksatria Kega. Ya Tuhan. Pergilah ke kota Tamtam, karena di sana banyak anak-anak yang dianiaya dan terikat, dan harus dibebaskan dari tangan musuh-musuh kita. Tangisan mereka telah aku dengar. Jangan kalian takut. Aku sudah memberikan kuasa kepada kalian untuk melawan musuh. Lepaskanlah mereka demi aku. Siap Tuhan. Satria Kega siap melaksanakan perintah. Bukankah perintah Tuhan sudah jelas? Ayo, tunggu apa lagi? Kita harus segera menolong orang-orang di kota Tamtam. Kita harus taat pada perintah Tuhan. Memang benar, kasihan sekali orang di kota Tamtam. Mereka pasti menderita. Ayo, kita berangkat sekarang ke kota Tamtam. Kawan-kawan, tunggu dulu. Kota Tamtam adalah sarang musuh kita. Benar, sebelum berangkat, kita harus menyusun strategi. Ya, tapi apa yang harus kita lakukan? Menurutku pertama-tama kita harus menyelidiki keadaan kota Tamtam. Tapi harus hati-hati, jangan sampai musuh kita tahu siapa kita. Aku setuju, usul yang baik. Sekarang kita harus dibagi menjadi 2 kelompok. Aku, Kega 2. Kega 2 siap. Kega 3. Kega 3 siap. Dan Kega 5. Kega 5 siap. Dalam satu kelompok. Kelompok yang lain dipimpin Kega 4. Setuju? Setuju. Tapi kawan-kawan, berbahaya masuk ke kota Tamtam. Kalau ketahuan, kita bisa ditangkap. Benar. Lebih baik kalian pergi saja. Aku menunggu kabar di sini. Tidak bisa. Aku saja yang menunggu di sini. Aku. Sudah, jangan ribut. Kita semua harus pergi ke kota Tamtam. Kalian takut ya? Kenapa takut? Bukankah kita sudah menerima kuasa dan senjata dari Tuhan? Benar, dan pertengkaran kalian harus diakhiri. Maafkan aku ya. Ayo, kita berangkat sekarang. Lebih baik besok saja deh. Kita tidak bisa menunda lagi kawan-kawan. Para ksatria Kega, kita berangkat sekarang. Maju jalan! Satria Kega, pahlawan Allah, maju bergerak. Bersama Allah, kami kuat, kami kompak, kami pantang menyerah. Haleluya! Akhirnya para Satria Kega pergi juga ke kota Tamtam. Wah, bukan main ya adik-adik. Mereka semua taat pada perintah Tuhan. Hei adik-adik, kalian mau tahu keadaan kota Tamtam? Nah kalau begitu, ayo kita ikut para Satria Kega. Ya, Satria Kega,
Satria Kega, tunggu aku dong. Bagaimana situasi kota di sebelah utara? Kega 4 monitor. Wah, kasihan sekali. Mereka memang harus ditolong. Jangan khawatir, Kega 4 menyusup terus ke tengah kota. Kega 1. Ya, Kega 1 monitor. Kita kelihatannya besar dan hebat-hebat. Bagaimana nih? Kita cuma 7 orang. Ingat kawan-kawan, kita sudah menerima kuasa dan senjata dari Tuhan. Senjata dari Allah jauh lebih hebat dari mereka. Kita pasti dapat mengalahkan musuh-musuh kita. Tuhan kita lebih hebat dan lebih perkasa dari mereka. Kalau begitu, kalian pergi menolong mereka. Aku tunggu di sini ya. Semua harus ikut, karena kita harus saling menolong dan memperhatikan. Para kesatria Kega, siap tempur? Siap! Tapi aku Kega 4, bawa pasukan menuju ke tengah kota. Pasukan, siap bergerak. Anak kurang ajar, sudah malam ya masih nonton TV. Emang kenapa sih berisik amat? Ibu bilang tidur. Orang nggak mau. Besok kamu kan ada ulangan. Biarin. Harus tidur. Iya, orang nggak mau dipaksa-paksa. Nggak taat sama ibu ya? Emang? Ibu pukul kamu ya? Coba. Masih melawan ibu? Iya, sakit ya. Taat ya, ibu jangan nakal ya. Para kesatria Kega, siap! Siap! Ada apa ini? Rupanya ada pengacau, Komandan. Pengacau cilik. Siapa kalian? Dan mau apa? Kami para kesatria Kega. Satria Kega? Gawat, Komandan. Mereka adalah jagoan dari kerajaan surga. Dan kabarnya mereka punya senjata-senjata dahsyat. Aduh, celaka kita, Komandan. Diam kalian. Mereka itu cuma anak kecil. Satria Kega, apa mau kalian? Lepaskan para penduduk kota Tamtam dan kalian harus pergi dari sini. Hah? Pergi dari sini? Mereka mau mengusir kita. Dengar pengacau cilik. Kalian yang harus pergi dari sini. Atau nasib kalian sama seperti mereka. Satria Kega, jangan pergi. Tolonglah kami. Selamatkan kami. Tolong! Diam! Sekarang kalian mau pergi atau tidak? Kami akan membebaskan mereka. Para kesatria Kega, siap tempur. Dengan kuasa dari tempat maha tinggi, maju!
Awas kalian, tunggu pembalasan kami yang lebih hebat lagi. Kalian pasti kalah KO. Jangan kemana-mana ya. Tunggu di sini, kami pasti membalas. Sebenarnya kami cuma pura-pura kalah saja. Sekarang cuma tinggal kita berdua saja. Yang lain sudah kabur. Terima kasih atas pertolongan kawan-kawan. Ah, sudahlah. Memang sudah tugas kami menolong kalian. Sekarang kami telah bebas dari penderitaan. Tapi bagaimana kalau pasukan iblis menyerang lagi? Ini alat untuk menghubungi kami jika kalian membutuhkan pelayanan kami. Oh, syukurlah. Sekarang ayo kita pulang. Terima kasih Ksatria Kega. Terima kasih. Kalian terluka ya? Aduh, kasihan. Mari, ku bantu kalian. Ayo, kita kembali ke markas. Wah, seru kan ceritanya? Ngomong-ngomong, ceritanya belum habis loh adik-adik. Lanjutan cerita ini akan lebih seru lagi. Sebelum kita lanjutkan, baiknya adik-adik istirahat dulu ya. Ya? Mau kan istirahat? Oke, bye. Sudah kenyang? Asik. Ya, benar-benar kenyang ya. Nah, sekarang kita siap untuk menonton pertunjukan berikutnya. Tapi sebelum kita saksikan babak kedua dari Ksatria Kega kita akan menyaksikan dulu persembahan lagu-lagu dari ensemble musik, yaitu berupa ensemble musik oleh anak-anak kita dari sekolah musik Mainstream ya. Kalian ini akan tunggu sejenak, kalian duduk. Ayo masuk anak-anak. Siap, udah mau mati lampu nih. Cepetan. Ayo, papa, mama cepat. Ya, duduk. Aduh, mama jangan duduk di pangkuan papa. Salah nanti kalau mati lampunya udah mati, salah duduk deh. Oke, sudah siap yang di atas sudah duduk semua? Baik, ensemble musik dari sekolah musik Mainstream, kita tepuk tangan dan beri sambutan yang meriah untuk mereka.
Itulah teman-temanmu yang sudah pandai bermain musik setelah mereka belajar di sekolah musik mainstream ini. Dengan dirigennya atau pemandunya adalah Ibu Evi, ya. Nah, sekarang sebelum Kesatria Keganya muncul, Kak Heni ingin minta 3 anak naik ke atas panggung karena ada kuis berhadiah. Coba 3 anak saja. Yuk, siapa yang paling cepat dan paling berani sampai ke depan? Dalam 3 hitungan. 1, 2, 3. Ya, stop. Dapat 3 anak pertama. Oke, yang 2 berhenti dulu sayang. Stop dulu sayang. Up, ngo. Kamu tunggu di depan situ ya sayang. Kali aja temenmu gak bisa jawab, kamu boleh maju ya. Nah, 3 anak. Weh, cantik-cantik. Cantik sendirian, cakepnya 2 orang. Salam dulu, siapa namanya yang? Miranda. Miranda. Wah, ini siapa nih? Vero. Yo, Vero. Ini? Steven. Waduh. Kalian tadi senang menonton Satria Kega? Senang. Sekarang Kak Heni ada pertanyaan nih, ya. Mulai dari Miranda dulu ya. Bisa jawab sayang? Kira-kira? Bisa ya? Siap? Awas. Kak Heni bacakan pertanyaan dulu ya. Wah, ini pasti bisa. Kalau yang 2 tahu, diem gak boleh jawab ya. Sekarang pertanyaannya untuk siapa? Miranda. Oke, siap. Miranda yang manis, minum. Tahukah engkau, bisakah engkau menyebutkan nama yang lain ya? Yang lain gak boleh ikut bunyi ya sayang. Diem semua, gak boleh ngasih tahu. Sebutkan apa saja perlengkapan Allah. Ayo, apa saja alat-alat perlengkapan senjata Allah. Mulai dari 1, apa? Apa saja? Mikir. Pegang hidung. Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nggak apa-apa. Nanti dapat pertanyaan lagi ya. Saya nggak tahu. Sekarang yang kedua. Sini. Sekarang ke Vero. Pertanyaan yang sama, Vero jawab. Teng. Alkitab. Diborong. Yang lebih diperinci. Coba mulai apa aja? Mulai dari kepala deh. Apa coba apa? Kak ini pengen bantuin tapi nggak boleh. Nggak tahu. Vero nggak tahu juga. Duh, sayang banget. Coba sekarang kita ke Steven nih. Sini sayang. Kamu kok pakai mundur sih? Sini. Ya, kasih semangat dulu. Oh, ini paling gede, tahu pasti lancar. Siap? Go. Ketapang keselamatan, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil, pedang roh yaitu firman Tuhan, perisai iman, zirah kebenaran. Terus, satu lagi? Masih ada 2 lagi. 2 lagi. Ya. 2 lagi. Ikat pinggang kebenaran. Yes. Satu lagi. Satu lagi. Yang dipegang di tangan apa? Yang panjang. Pedang roh. Yes. Yaitu? Firman Allah. Yes. Tepuk tangan untuk Steven. Juara pertama. Waduh, hebat. Terus gini, kita kembali ke ini ya. Ke ini ya, Bu Ani ya, ke siapa? Siapa tadi namanya sayang? Lupa aku. Miranda. Oh iya, Miranda. Oke, sekarang udah benar pertanyaan pertama dijawab, sekarang pertanyaan kedua buat kamu ya. Ulang lagi nih ya. Sebutkan. Duh, bisa nggak sini? Sebutkan ayat firman Allah yang menyebutkan ke-6 perlengkapan senjata Allah tersebut. Di ayat dia mana? Tahu.
Tahu, dia taunya nyuci baju. Nggak apa-apa sayang. Ya, Vero mungkin tahu. Pertanyaan yang sama, sebutkan ayat firman Allah yang menyebutkan ke-6 perlengkapan senjata Allah tadi. Ada di ayat berapa di dalam buku Alkitab? Nggak ada di sini sayang. Apa? Nggak tahu juga. Nggak tahu, nggak apa-apa sayang. Kita kembali lagi ke Stephen. Kamu mau udah ya, udah menang nih ya? Hah? Oke, kalau begitu yang udah juara nggak boleh jawab lagi, mau diborong sama dia ya. Oke, berarti yang 2 turun dulu ya. Bener. Oke, tepuk tangan dulu untuk Miranda dan Vero. Nggak apa-apa ya sayang. Berarti ini juara pertama tetap di sini ya. Naik 2 anak menggantikan Vero dan Miranda. Siapa tadi yang pertama di sini? Waduh, mengkilap lagi. Wih, paling cepet. Oke, berarti kita langsung pertanyaan kedua ya. Sini, kamu dulu. Kamu udah menang deh, kamu mah nggak usah jawab-jawab lagi dah. Udah, kamu udah menang aja. Yang ini. Oke, pertanyaan Kak Heni yang kedua tadi langsung sebutkan ayat firman Allah yang menyebutkan ke-6 perlengkapan senjata Allah tersebut. Efesus 6 ayat 14 sampai 16. Sampai? Efesus 6 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Iya benar. Tepuk tangan untuk Kega 2. Oh, siapa nama kamu? Felix. Felix the Cat. Wah. Juara 2. Sono, geser. Sini, kamu tadi ikut main musik. Kamu main apa tadi sayang? Triangle. Apa? Triangle. Oh, triangle. Madep sono atuh sayang. Nah, kalau main triangle tuh tangannya gimana? Coba unjukin. Pura-puranya main iya gitu. Oh gitu, main triangle gitu. Dengerin ya sayang, Kak Heni ada pertanyaan nih. Siapa namanya dulu sih? Yosua. Aduh, cakep sekali. Yosua, coba. Yosua tahu ada di halaman berapa di dalam buku acara yang memuat tentang perlengkapan senjata Allah itu? Ada di halaman berapa sayang? Nggak tahu. Iya, nggak tahu juga. Nggak tahu ya sayang ya. Kalau nama-nama perlengkapannya kamu tahu? Hafal? Coba sebutin. Ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut kerelaan, untuk topeng keselamatan, pedang roh, perisai iman. Iya, udah semua kan? Iya, tepuk tangan dulu untuk siapa tadi namanya sayang? Yosua. Oke, inilah ketiga, ini kamu juara 3, ini juara 2, ini juara 1. Untuk itu kami mohon Ibu Ani, yaitu Ibu Justina Ani untuk menyerahkan hadiahnya. Tolong Ibu. Waduh, pinter-pinter kok anak-anak kita. Ya, tangan 2 sayang ya terimanya. Ada pesan-pesan Ibu? Bagus sekali kamu bisa ingat akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu ada di dalam hatimu, dalam hidupmu selalu. Ya, Tuhan berkati. Iya, terima kasih Ibu Ani. Tepuk tangan untuk Stephen. Wah. Iya ya, yang kedua Ibu, sini Felix the Cat tuh. Iya bener gambar bajunya Felix the Cat. Selamat Felix. Iya. Yang apa sayang? Terima kasih. Iya ya. Dan yang ketiga Yosua. Selamat Yosua. Apa sayang? Terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk Joshua, Felix, dan Stevenson. Ibu Ani, terima kasih banyak. Dan untuk diketahui itu ada di halaman 20. Iya tuh dia tahu, udah dihafalin luar kepala. Baik, selamat anak-anak. Jadilah anak-anak yang selalu berjalan di jalan yang berkenan pada Tuhan ya. Sayang pada Yesus ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk ketiga juara. Sekarang turun ke bawah dan kita bersiap-siap untuk menonton Kesatria Kega babak kedua. Coba Kak ini tunggu dulu ya, duduk dulu yang manis. Nggak ada lagi yang mondar-mandir. Karena sebentar lagi gelap. Kak ini juga mau minggir. Nanti kesandung. Siap anak-anak menonton, jangan takut ada iblis. Tepuk tangan untuk Kesatria Kerajaan Surga.
Aduh, badanku pada sakit semua nih. Aduh. Aku juga. Kenapa ya aku dapat dipukul? Iya ya. Padahal tadi aku sudah berusaha untuk memukul mereka. Aku juga. Nah, aku tahu kenapa kalian dapat dipukul. Coba lihat diri kalian, ada yang kurang atau tidak? Apa yang kurang? Perlengkapan dan senjata kalian tidak lengkap. Masa ada kejadian begitu? Aku pakai ketopang keselamatan, baju jirah, ikat pinggang, sepatu. Betul, senjataku kurang. Benar, kita tidak membawa perisai dan pedang. Habis, tadi terburu-buru sih. Pantas saja bawa peluru seperti ini. Aduh. Coba ambilkan perisai dan perlengkapan lainnya. Teman-teman, kita harus selalu siap dengan pakaian peperangan dan senjata kita. Perisai untuk menangkis serangan musuh. Perisai ini adalah iman kita pada Tuhan kita. Siap, perisai iman. Pedang kita adalah pedang roh. Siap, pedang roh. Sebab musuh kita bukan manusia, tapi iblis. Iblis itu kan roh, makanya dia dapat dikalahkan dengan pedang roh. Pedang roh ini adalah firman Tuhan. Pedang roh ini akan berfungsi dengan dahsyat jika kita mengucapkannya dengan sepenuh hati dan percaya sungguh-sungguh. Lalu perisai iman bagaimana menggunakannya? Perisai iman untuk menangkis serangan senjata iblis yaitu panah berapi. Caranya, kita harus yakin sungguh-sungguh, tidak bimbang sedikit pun akan kuasa Allah. Sudahlah, sekarang saat ini kita minta kekuatan baru dari Allah dengan cara menyembah Dia. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, meniaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, meriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, Kuduslah, Allah semesta alam. Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu.
Pantas saja ada 2 satria Kega yang kalah. Rupanya mereka lupa membawa senjata. Sekarang senjata dan peralatan mereka sudah lengkap. Siap tempur. Melawan siapa? Tentunya melawan iblis dan pasukannya. Adik-adik, bagaimana kalau kita melihat sarangnya pasukan iblis? Yuk ikut kakak ya. Ayo, yuk. Bodoh kalian! Melawan anak kecil saja tidak becus. Ya biar kecil tapi cabai rawit bos, pedas bos. Mereka kesatria Kega. Tenang saja kami kalah. Cukup! Kita harus membalas mereka. Komandan! Komandan! Bodoh kamu! Melawan satria Kega saja tidak bisa. Maaf bos. Maaf. Saya kira ini mereka bos. Siapkan pasukan kita. Dan senjata kita yang paling hebat. Panah berapi. Beres bos. Kita balas mereka bos. Lihat, pasukan iblis sudah menyiapkan senjata mereka. Mereka mau menyerang kota Tamtam lagi. Waduh, bagaimana nih ya? Satria Kega bisa melawan mereka tidak? Kita harus cepat-cepat memberitahukan Satria Kega. Tapi di mana? Satria Kega! Satria Kega! Satria Kega!
Halo, Satria Kega. Kami diserbu dan ditangkap. Tolonglah kami. Sedang apa kamu? Berikan alat itu padaku. Rupanya kamu menghubungi Ksatria Kega ya. Satria Kega, dengarkan. Anak-anak dan penduduk kota Tamtam telah aku tangkap kembali. Kalau mau membebaskan mereka, datanglah dan kalahkan kami di markas kami. Penakut. Teman-teman, ayo lekas berkumpul. Ada berita panggilan. Kota Tamtam diserang dan anak-anaknya ditawan dan dibawa ke markas iblis. Bos iblis menantang kita untuk berperang. Kita harus segera ke sana. Tapi kita harus hati-hati. Sebab kita pergi ke markas iblis. Periksa perlengkapan dan senjata kalian. Sudah lengkap? Dah. Peperangan ini bukan main-main. Pasukan iblis pasti sudah menyiapkan senjata mereka. Tapi jangan takut, Tuhan di pihak kita. Ingat janji-janji Tuhan. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan mengalahkan kita? Tidak ada. Rupanya Ksatria Kega. Satria Kega, kita akan mengadakan peperangan hari ini. Jika aku kalah, penduduk kota Tamtam bebas. Tapi jika kalian kalah, kalian harus menjadi budakku. Kami datang dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Kalian tidak mungkin menang. Wah, teori. Mana prakteknya? Jangan bicara terus. Sekarang, ayo kita berperang. Baik, pasukan. Siap! Siap! Para Ksatria Kega, siap tempur. Siap.
dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Semua siap! Siap! Jangan gentar, kuatkan hati kalian. Tuhan kita lebih hebat dari mereka. Satukan hati dan barisan perisai. Siap! Hari ini kalian pasti kalah. Pasukan mana berapi? Siap tembak! Mereka pasti hancur, Bur. Hidup bos! Hidup bos! Hidup! Hidup bos! Hidup bos! Kasihan para kesatria Kega. Mereka pasti hancur. Coba lihat, lihat. Satria Kega masih hidup. Hidup Satria Kega! Hidup Satria Kega! Hidup Satria Kega! Para Satria Kega, siapkan pedang roh. Pedang roh, siap. Firman Tuhan berkata, kita diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Iblis sudah dikalahkan. Serang!
Nah, benar kan adik-adik? Akhirnya para Satria Kega dapat mengalahkan iblis. Dengan kuasa dari mana? Dengan kuasa dari Allah yang Maha Tinggi. Inilah kisah pahlawan Allah di atas kebenaran. Sebab kuasa Allah telah dinyatakan di penjuru bumi dan di surga. Siap siaga Satria Kega menghadapi musuh yang menyerang. Gagah perkasa para satria senang menolong lembut beriang. Satria Kega pahlawan Allah. Satria Kega pantang menyerah. Hancurkan yang jahat, bebaskan tawanan. Satria Kega dah. Satria Kega pahlawan Allah. Satria Kega pantang menyerah. Hancurkan yang jahat, bebaskan tawanan. Satria Kega dah. Satria Kega pahlawan Allah. Satria Kega pantang menyerah. Hancurkan yang jahat, bebaskan tawanan. Satria Kega dah. Satria Kega pahlawan Allah. Satria Kega pantang menyerah. Hancurkan yang jahat, bebaskan tawanan. Satria Kega dah. Satria Kega dah. Satria Kega Satria Kega. Iya, kita tepuk tangan yang meriah sekali untuk para pahlawan kita. Pahlawan Tuhan Kerajaan Allah, Satria Kega. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, adik-adik yang manis, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu serta adik-adik semua. Dan tentunya juga kepada para sponsor dan semua pihak yang telah membantu terselenggaranya pementasan operet Kesatria Kega kali ini. Jangan lupa nanti sore jam 4 masih ada pertunjukan. Ajak teman-temanmu yang belum sempat nonton. Kita tepuk tangan sekali lagi yuk. Kita panggil Kesatria Kega semua. Kesatria Kega, silakan tampil kembali. Panggil semua anak-anak, tepuk tangan yang keras. Iya, inilah mereka. Nah, anak-anak semua, kalian semua bisa juga menjadi kesatria-kesatria seperti ini. Kalian semua jadilah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang hebat ya. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sekali lagi terima kasih atas semua kerjasama yang manis atas nama Yayasan Harapan Bangsa dan Sekolah Musik Mainstream. Sampai jumpa. Ya, iblis sudah hidup kembali, tapi bukan iblisnya, tapi pemainnya. Oke. Kesatria, lambaikan tangan semua. Kesatria, lambaikan